Herkese merhaba arkadaşlar. Oke, di video kali ini aku pengen sharing dengan kalian karena kemarin banyak banget yang nanya-nanya tentang Bang, coba bikin panduan lagi buat aplikasinya. Walaupun aku bukan award di beasiswa TDV, tapi aku pengen coba sharing-sharing setahu aku dan katanya beda banget sama tahun yang kemarin. Emang sih, kemarin aku lihat-lihat dan banyak yang nanya juga dan gak usah lama-lama, Hadi Baslen. Pertama-tama, mari kita langsung buka Google-nya guys. Nah, yang pertama itu langsung kita tulis lagi. Di sini nggak usah lama-lama ya. Langsung bisa kalian tulis dbys.tdv.org. Bentar, dan sini langsung ada TDV. Nah, dan sini langsung pertama-tama nih ya, buat teman-teman yang belum punya apa sih namanya punya akun ya, kalian bisa langsung ke bawah sini nih. Sini udah kelihatan banget ya, ada sign up. Nah, di sini nanti akan disuruh isi formulir biasa. Nah, tapi di sini itu benar-benar harus hati-hati guys. Karena banyak banget teman-teman yang salah di sini isinya. Dan kalau udah salah di sini, nggak bakal bisa ulang lagi. Makanya di sini harus hati-hati, diisi benar-benar dan harus sesuai. Karena kalau misalnya udah nggak benar, nanti susah gantinya. Malah nggak bisa. Harus mau nggak mau, harus dibuat baru lagi dengan email baru. Makanya di sini kita isi benar-benar ya. Sebenarnya bagus sih kayak gini. Jadi orang-orang yang bikinnya ngasal-ngasal itu ya, walaupun aku nggak di sini nggak apa nggak benar-benar ya, tapi sini aku ngasih tahu doang dan cuma contoh, dan semoga aja kalian juga paham. Ya walaupun aku sedikit ngasal, tapi kalian jangan ngikutin aku juga. Ya jadi di sini nanti nggak bakal bisa diubah sama sekali. Nah, di sini buat identity card, kalau nationality kayaknya kalian udah paham banget pastinya. Kalian langsung tulis Indonesia. Ya, misalnya Indonesia. Ini aku masih pakai keyboard Turki. Indonesia. Nah, kalau misalnya nggak ada, itu biasanya sistemnya itu langsung keubah ke bahasa Turki. Kalian bisa coba cari pakai karena kalau Indonesia dalam bahasa Turki itu menjadi Indonesia. Nah, di sini langsung ada identity card. Kalian bisa isi dengan nomor paspor atau KTP atau KK. Nah, buat yang yang pengen daftar beasiswa SMA Imam Hatip, itu kalian bisa pakai KK ya, atau kartu keluarga. Nah, di sini ada name, second name sama surname. Di sini juga banyak banget yang salah. Nah, name misalnya buat teman-teman yang namanya itu cuma satu suku kata, kalian isinya di name, misalnya nama aku cuma Rausian doang ya, misalnya nama Rausian doang, Rausian. Udah di sini tulis Rausian aja. Nah, tulisnya di sini juga tulis Rausian. Kalau misalnya cuma ada satu suku kata. Tapi kalau misalnya ada dua suku kata, berarti sininya misalnya Rausian, di sininya Fikar. Nah, terus kalau misalnya ada second, ada cuma ada tiga. Ini kalau ada dua, jadi Rausian Fikar belakangnya. Nah, terusnya di surname. Nah, kalau misalnya cuma kalau misalnya ada tiga atau selebihnya, itu nanti bisa dibagi-bagi. Pokoknya yang di surname-nya itu benar-benar nama belakang yang paling akhirnya itu, ya. Misalnya di sini aku tulis Fikar. Fikar. Nah, terusnya ini aku karena ada tiga suku kata, jadi jadinya Dimni. Oke, jadi gitu. Nah, terus gender ya udah paham lah ya. Birth date. Nah, buat di birth date ini kalian bisa milih kayak gini atau bisa langsung nulis. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang langsung nulis, itu hati-hati karena di sini sistemnya itu bulan, terus ya baru tanggal, baru tahun. Gitu ya. Paham ya? Dan sisanya kayaknya kalian bisa paham sendiri. Nah, terus buat paspor paling. Buat password di sini agak sedikit ribet juga buat keamanan gitu kan. Nah, di sini bisa langsung kelihatan kalau passwordnya itu harus ada 8 karakter. Nah, di dalam 8 karakter ini pertama itu minimal mungkin ada satu angka ya. Yang kedua itu minimal mungkin ada satu huruf kecil, terusnya ada satu huruf kapital, dan ada alphanumerik karakter ya. Alphanumerik kayak misalnya tanda baca gitu ya. Paham ya dari sini? Oke. Nanti kalau misalnya udah kalian centang semuanya, baru register. Ingat, semua yang ada di sini nggak bisa diubah kecuali password. Nah, kalau password masih bisa diubah nanti. Nah, kalau misalnya udah, nanti tinggal klik register. Habis itu langsung ada email aktivasi ke email kalian. Nah, kalau misalnya email aktivasinya udah datang, kalian tinggal klik dan aktivasi akun kalian.
Habis itu baru bisa masuk ke akunnya. Nah, sekarang aku pengen coba langsung masuk ke akunnya. Sini agak sedikit nge-lag, jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak gini juga itu jangan heran, karena ini itu baru 1 tahun ya aplikasinya, webnya baru 1 tahun, dan ini sering banget terjadi perubahan-perubahan, makanya agak sedikit down. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang masuk ya, karena ini bukan buat orang Indonesia doang, kan ada beberapa negara yang bisa ikutan beasiswa ini, jadinya agak sedikit down kalau misalnya lagi rame. Makanya kalau misalnya terjadi kayak kesalahan-kesalahan gitu, lebih baik kalian berhentiin dulu dan coba di lain waktu. Ini aku langsung masuk, kita bisa remember me biar aku nggak lupa-lupa, atau biar kalian nggak lupa-lupa dan nggak login. Oke. Nah, di sini langsung ada di homepage-nya. Nah, di homepage-nya ini terdapat ada 3 macam beasiswa yang tersedia untuk sekarang. Nah, tapi buat yang internasional atau buat orang-orang yang di luar Turki itu hanya ada 2. Yang pertamanya itu ada internasional. Yang pertama ini untuk SMA Imam Hatip, bisa dibaca lagi. Di sini langsung ada ketentuannya lagi. Nah ya, terusnya juga ada International Theology License. Nah, ini buat undergraduate, buat S1. Nah, sini yang tersedia ada ini sampai 15 Maret nih guys. Dari 31 Januari kemarin sampai 15 Maret. Lumayan lama juga. Jadi santai aja. Nah, terus ini apa nih, Bang? Nah, kalau yang di pertama ini ada Hafiz Project School, program Hafiz, tapi bukan buat kita, karena ini buat Turki, buat orang-orang ini Turki. Karena beasiswa ini atau Diyanet Bursari ini itu diadakan oleh pemerintah Turki, jadi bukan beasiswa ini juga bukan buat orang-orang yang di internasional doang, tapi buat di dalam negerinya juga, buat anak-anak Turkinya atau orang-orang Turki juga tersedia di sini. Oke, nah di sini kita langsung lewatin aja, nggak usah dipikir apa-apa, karena yang harus kita isi itu yang ada di kiri ini, ya, yang ada tanda silang-silang sini. Nah, di sini langsung ada kayak gini, di sini. Nah, second name di sini belum keisi lagi, kita harus isi coba lagi. Kayak tadi, aku sininya Fikar. Pokoknya, nah, ini kalian juga bisa lihat di sini nggak bisa diubah-ubah ya. Ini nggak bisa diubah-ubah lagi, nggak ada tanda edit di sini juga, ya, nggak ada tanda edit, nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi langsung diisi aja. Nah, sini aku single. Nah, terusnya juga di sini kita nyesuaiin lagi, aku Islam, ini aku Sunda. Oke, Sundanis. Nah, setelah yang di atas ini langsung kita pergi yang ke bawah. Sini ada kurikulum vitae. Nah, seperti apa yang aku udah jelasin di video sebelumnya, kurikulum vitae ini juga penting buat anak-anak SMA. Kalau misalnya emang kalian nggak bisa, coba aja bisa apa enggak. Kalau misalnya nggak punya kurikulum vitae itu bisa daftar apa enggak. Tapi saran aku, kalian buat aja. Kalian jelasin aja apa yang organisasi apa yang pernah kalian ikutin. Nah, terusnya juga buat add dokumennya juga. Ini nggak ada kekhususan, nggak harus PDF, nggak harus JPEG dan sebagainya. Kan sih udah jelasin banget, ada PDF, JPG atau JPEG atau PNG dan sebagainya. Nah, sini langsung bisa kita cari filenya. Aku coba cari di sini di data aku. Kita coba CV, new CV version ini. Oke, kita open dan kita save. Jangan lupa di save guys. Please wait. Oke, udah selesai. Nah, lanjut ke identity information. Kemarin aku masukinnya pakai paspor, jadi sini aku tulis paspor aja. Sini nggak harus semuanya kalian taruh, kayak misalnya kalian udah pakai paspor terusnya masukin KK atau KTP, kecuali kalian kemarin isinya pas register pakainya KTP terusnya diterjemahin ke bahasa Inggris. Sebenarnya nggak wajib juga, tapi saran dari aku kalian terjemahin. Nah, terusnya habis itu baru kalian masukin, misalnya baru bikin paspor pas sudah pengen daftar ini. Nah, kalian juga bisa masukin lagi paspor buat ya biar ini lagi. Dan sini aku tulisin juga, ini sebenarnya ngasal ininya, tapi nggak apa-apa. Langsung kita masukin paspornya, add dokumen, dan masuk ke sini. Kita langsung cari paspor. Oke, kita save, jangan lupa guys. Oke, nah sini langsung ada
keterangannya kalau misalnya aku udah berhasil, dan sini langsung kita coba save lagi. Sorry. Oh ya, di sini langsung kita save lagi. Sure, yes, sure. Oke, sini udah ke save ya. Sini udah ada tandanya save successfully. Nah, terus coba sini sebenarnya di bawahnya itu ada sosial media. Ini nggak terlalu penting sebenarnya. Nah, sini langsung kita coba save. Nah, sini langsung ada tulisan saved successfully. Nah, tapi di sini masih X, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Coba langsung kita lanjutin aja. Biasanya memang kayak gitu terjadi masalah di sistemnya. Karena kita coba lihat lagi ya. Ini udah ke save harusnya. Nah, ini udah masih ke save, jadi nggak masalah. Intinya gitu. Biasanya nanti pas udah diisi semuanya, baru yang my profilnya ini otomatis ke save sendiri, langsung kecentang sendiri. Di sini langsung aku coba, nanti ada my family information. Nah, coba kita masukin. Yang pertama itu kita masukin mother dulu, oke. Nah, di sini juga sama, misalnya buat nulis namanya juga sama seperti apa yang aku udah jelasin di awal video ini. Jadi buat yang langsung nonton video ini ke sini, kalian bisa coba nonton di sebelumnya. Jadi misalnya aku tulis nama ibu aku. Oke, tidak ada. Perhatian sekali ini. Ini aku ngasal isinya, tapi jangan 2021 juga, biar nggak kelihatan banget ibu aku muda banget. Sini aku coba tuh 1900. Kalau nggak salah ya, nggak salah aja dulu ya, biar lihat. Nah, biar oke, tapi kalian jangan ngasal juga. Ini aku cuma buat contoh doang. Ini aku tulis ngasal biar nggak terlalu banyak yang nanya ini ibu aku. Nah, ibu aku udah sampai undergraduate, oke, misalnya. Nah, sini misalnya nggak dapat money income. Nah, berhubung ini itu harus yang pertama itu ada money income, jadi coba kita isinya pertama itu bapak dulu. Soalnya kalau yang di sistematis atau aplikasi atau tahun lalu itu buat yang pertama kali di add new family-nya itu harus bapak, jadi yang sini langsung ada money income-nya. Tapi kalau misalnya kan, sedangkan ibu aku misalnya ibu rumah tangga, jadi nggak dapat uang. Coba aku isi bapak aku dulu misalnya. Ini kalau misalnya ada 3 huruf, 3 karakter, 3 kalimat, namanya jadi kayak gini. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya bapak aku jadi master, terus di sini juga ya sekitar segini. Ini dikira-kira aja ya. Jadi di sini kan cuma ada USD, Euro, Turkish Lira, dan nggak ada rupiah. Jadi kalian tinggal dikira-kira aja. Kalau misalnya 500 sampai 1000 USD itu berapa juta, berapa rupiah. Ini ayahku nggak tinggal di Turki dan juga bukan di TV scholarship, jadi gak usah dicentang, dan langsung aku save aja. Harusnya bisa. Oke. Habis ini masih X, kayaknya harus ditambah lagi, tambahin ibu aku. Nah, ya bisa dilihat di sini langsung nggak ada money income-nya. Jadi mau nggak mau yang pertama di upload atau di add di new family ini itu bapak kalian, biar nggak terlalu ribet juga buat pindah ke ibunya. Tapi ada lagi guys. Berarti mau nggak mau nanti dikira-kira aja 0 sampai 500 berarti nanti kita isinya. Ya udah, berarti ya makanya berarti emang beda sistem tahun ini. Ini aku juga kira-kira lagi, ngasal lagi, biar pada nggak sibuk dengan ini atau salfok. Tapi jangan terlalu muda, jadi kita ubah ke 1900, jangan 996 kali ya, namanya ya. Oke, jadi 97 98 namanya. Nah, asal padahal ya masih aja milih. Oke, ini juga ibu aku biasa tadi udah ketahuan sebenarnya undergraduate dan money income-nya gara-gara ibu aku itu ibu rumah tangga walaupun sering dagang-dagang. Jadi ini aku masukin 0 sampai 500 juga apa-apa. Ya, Turkish lira aja ya. Karena Turkish lira itu mata uangnya nggak terlalu tinggi, jadi biar nggak terlalu tinggi juga. Jadi ini saran juga kalau misalnya emang ibu kalian nggak kerja atau nggak dapat uang, nggak pernah ya nggak ada money income yang setiap bulan ada, kalian bisa langsung masukin 0 sampai 500 dan di sininya pakai Turkish lira biar nggak terlalu gede-gede banget.
Ini langsung aku save. Dan sini kan ya nggak ada ini ya, langsung yes. Harusnya langsung centang, dan benar langsung centang. Berarti mau nggak mau seminimal mungkin harus masukin ayah dan ibu kalian buat di my family information ya. Langsung kita lanjut ke my contact. Oke, di my contact kita coba cek. Pertama kita harus masukin ini kita. Sini aku udah masukin, udah auto ada nomornya, fontnya. Oke, ini nggak bisa aku klik juga. Jadi ini nggak usah, nggak penting. Jadi langsung coba pakai nomor Turki. Nah, sini juga pakai reset address. Kalian masukin dengan pakai bahasa Inggris ya, dari aku. Bahasa Inggris tapi ya sesuai dengan alamat kalian gitu. Oh ya, contact selectnya aku di Gagalku Turki, aku tulisnya di sini Turki. Tapi kalau misalnya kalian di Indonesia, tulisnya Indonesia. Ini aku tulis di Yuzun Juyel Malaysia. Udah gini dong, sebenarnya panjang tapi tinggal dilanjutin lagi sama kalian. Postal kodenya 16125 kalau nggak salah. Aku dari tanggal September udah di bursa. Iya dong. Nah ini kadang sedikit error guys. Kenapa ya? Oh ya, ini belum salah. 2020 ya. Sorry. Bukan error tapi intinya dari tanggal 16 dari sini. Dan di sini gara-gara ini juga ada ini kan. Ini kan start date sama end date-nya. Nah, di sini dikira-kira aja kan, biasanya juga kita tuh kalau di Indonesia itu tinggalnya sampai bertahun-tahun kan, atau mungkin ada yang pindah-pindah juga ya, is okay, tinggal kalian ubah. Nah tapi kalau di Turki itu kan biasanya kayak setahun atau 2 tahun itu pindah-pindah terus, jadi disesuaikan aja, dikira-kira aja sini. Tapi aku nggak sampai 2021, misalnya aku sampai 2022, kita ubah sampai 2022 di Juli misalnya. Nah ini udah harusnya langsung kita ke save. Dan oh di sini masih harus diisi guys, aku tulis di bursa. Oke, kita tulis di bursa dan save. Yes. Oke, nah ini berarti nggak harus ibu sama bapak kalian diisi juga, yang penting informasi tentang diri kalian. Oke, ini ada my working experience. Nah sini sebenarnya nggak terlalu wajib, tapi coba kita cek buat yang pengen ngerjain. Di sini bisa ngetes apa aja, bisa masukin apa aja. Misalnya ya tentang aku nggak bisa. Nah di sini misalnya aku not working. Oh berarti buat yang nggak kerja bisa diisi langsung not working. Soalnya tahun kemarin nggak ada setahu aku nih. Ada tapi nggak kayak gini. Part time aku misalnya, aku kan nggak kerja ya, jadi ya udah gak usah masukin lagi dong. Enggak sih? Iya, aku nggak kerja not working, gak usah masukin lagi. Tapi sih harus diisi. Wah kenapa nih? Ya berarti kalau misalnya emang nggak bisa kayak gini, berarti kita yang nggak pernah kerja nggak usah diisi, tapi yang pernah kerja itu bisa dicek di sini. Langsung ada work tipenya, ada part time yang misalnya setengah hari doang kerjanya, ada yang full time atau temporary dengan tempo. Saya juga nanti city-nya dan sebagainya, ini kalian bisa paham semua. Nah di work experience ini kalian, work experience description-nya ini kalian isi ngejelasin tentang pekerjaannya, dari pekerjaannya terus jabatannya itu dijelasin, biar panitia juga paham dengan apa yang kalian kerjain di sini gitu. Oke, walaupun di sini ada juga misalnya jadi akademian dan sebagainya, tapi dan sini juga ada bisnisnya, tapi lebih baik di sini juga dijelasin buat yang udah pernah kerja. Tapi sekali lagi ini nggak wajib ya, jadi di lewat juga nggak apa-apa. Yang wajib ingat yang ada tanda XX-nya doang di sini. Sini langsung kita pindah ke my health information. Tapi sejauh ini dari penglihatan aku ini udah mulai bagus banget aplikasinya dibanding sama tahun lalu. Tahun lalu sumpah sering banget ada masalah gitu. Jadi sini coba kita masukin health status yang penting in life. Oke. Aku nggak punya apa-apa, not disabled berarti. Grupnya aku tuh ORH plus. Nah ini kalau misalnya di sini, kalau misalnya kalian punya
penyakit, di sini bisa dijelasin. Nah, jadi bisa dijelasin sakit apa. Jadi sini kan sebenarnya juga di peraturannya atau di persyaratannya itu yang punya penyakit mental dan sebagainya itu kayak ada persyaratan ketentuannya sendiri buat yang punya yang punya penyakit mental dan sebagainya. Tapi kalian kalau misalnya emang tetap pengen daftar di sini juga, kalian bisa langsung di sini juga ada bisa dipilihan kan, biar nggak pas udah nyampe Turki. Jadi nanti panitia juga nggak terlalu bingung. Jadi kalian juga harus jelasin sedetail mungkin biar panitia juga nanti pas ada kenapa-napa kamu pas lagi di Turki ya, jadi aman-aman aja. Oke. Di sini oh iya, kenapa aku langsung cancel ya? Karena aku nggak punya apa-apa, nggak punya penyakit apa-apa, jadi in live. Dan oke, in live, dan di sini non disable. Kalau misalnya bisa langsung checklist berarti nggak harus ngisi yang orang tuanya juga. Yalah. Oh sorry, ini belum keisi. Oke. Yes, I am sir. Oke, langsung ke checklist. Dan sini nggak harus, berarti nggak harus isi informasi tentang kode orang tua ya. Tapi kalau misalnya emang yang pengen isi kayak misalnya yang orang tuanya udah meninggal atau ya yang udah nggak ada, itu kalian bisa isi juga di sini ya. Misalnya oh tapi ini menyesuaikan lagi tuh ya. Oke, berarti nggak usah misalnya date tapi oh ini kalau misalnya orang tua kalian kan sebelumnya juga berarti gini sistemnya, berarti gini sebelumnya kan kalian udah isi my family information, di situ jelasin tentang ayah dan ibu kalian. Nah kalau misalnya emang mereka udah nggak ada, berarti kalian bisa diisi di sini dan misalnya diklik ininya dan terus nanti di sini baru ditulis keterangannya. Kalau misalnya emang in live dan misalnya sudah nggak ada, berarti pilih yang di bawahnya. Oke, jadi nggak usah dibawa ribet guys. Nah di sini ada My Country Experience. Nah di My Country Experience ini di tahun lalu nggak ada aplikasi ini, jadi ini baru banget aku baru lihat. Dan di sini itu khusus buat teman-teman yang kayak misalnya bukan jalan-jalan ya. Kalau misalnya jalan-jalan kayaknya nggak perlu dimasukin ke sini. Yang harus dimasukin sini tuh kayak misalnya dapat studi buat kesana, studi banding gitu, atau menjadi beasiswa exchange gitu, itu perlu dimasukin di sini. Nanti bisa dijelasin di sininya. Tapi di sini nggak wajib, jadi nggak usah terlalu bawa ribet juga. Langsung kalau misalnya emang nggak punya, ya oke, nggak terlalu masalah. Langsung pindah lagi kita ke My Education Information.